warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu berada di dalam keadaan yang sehat walafiat. Terutama semoga semuanya terjauh dari berbagai macam virus, baik itu virus corona ataupun virus yang lain sebagainya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dayana Mufti Mutiara dari Pendidikan Matematika kelas 6A dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, bagi adik-adik tentunya sudah sangat mengenal tentang konsep turunan, terutama untuk adik-adik yang berada di kelas 11 SMA ataupun sederajat. Tentu saja adik-adik sudah menguasai konsep turunan. Di dalam fisika, istilah turunan sering kita temui pada kecepatan dan percepatan, di mana kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi jarak, sedangkan percepatan merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan. Lalu, bagaimana jika yang diketahui terlebih dahulu adalah percepatan dan bukan kecepatan? Nah, sudah jelas hal ini memiliki pemikiran terbalik dengan konsep turunan. Oleh sebab itulah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep integral atau anti turunan. Adik-adik, integral merupakan konsep yang sering digunakan di berbagai macam ilmu matematika ataupun yang lainnya. Artinya, integral ini sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dipelajari di dalam ilmu biologi, teknologi, ekonomi, bahkan di dalam perhitungan luas daerah sekalipun. Nah, adik-adik, jika adik-adik mempelajari konsep integral ini dengan sebaik-baiknya, adik-adik tentu akan merasakan manfaatnya yang sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, berdasarkan beberapa hal tersebutlah kali ini kakak akan menyampaikan mengenai materi integral tak tentu fungsi aljabar. Untuk selebihnya seperti KI dan KD, adik-adik bisa lihat di awal video penayangan tadi.
Adapun adik-adik, untuk tujuan dari pembelajaran konsep integral ini, diharapkan adik-adik dapat memahami atau dapat menjelaskan kembali mengenai pengertian integral, sifat-sifat integral, penerapan integral, penyelesaian masalah integral, dan lain sebagainya. Untuk proses pembelajarannya, kita akan laksanakan secara daring atau dalam jaringan. Adik-adik, di pelabuhan biasanya sering terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga. Nah, barang tersebut dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian diangkat dan diturunkan ke dermaga. Terkadang penurunan barang ini kita menggunakan bidang miring agar lebih mudah dalam melakukan penurunannya. Kita dapat memisalkan permasalahan ini dengan sebuah sketsa yang akan kakak tampilkan berikut ini. Misalkan masalah tadi kita sketsakan dengan sederhana pada gambar ini. Kemudian sekarang kita misalkan jaring atau barang yang diturunkan adalah sebuah fungsi. Bidang miring sebuah garis, ketinggian adalah sumbu Y, dan permukaan dermaga adalah sumbu X. Maka gambar tersebut dapat disketsa ulang dengan sederhana pada bidang koordinat kartesius. Nah, adik-adik, jika jaring tersebut adalah sebuah kurva, kemudian kita turunkan, maka berdasarkan konsep transformasi atau translasi pada bab sebelumnya, akan terjadi perubahan nilai konstanta pada fungsi tersebut, sampai akhirnya kurva tersebut akan menyinggung bidang miring atau garis. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar ini, kurva yang bergerak turun akan menyinggung garis tersebut. Ingat kembali konsep gradien sebuah garis singgung pada bab sebelumnya, bahwa gradien garis singgung adalah turunan pertama fungsi yang disinggung garis tersebut. Berdasarkan konsep tersebut, maka gambar ini memberikan informasi bahwa M adalah turunan pertama Y aksen, atau M adalah dy per dx sama dengan F aksen X. Adik-adik, ingat notasi turunan pada bab sebelumnya, yang mana sehingga Y adalah anti turunan dari M. Dengan demikian, anti turunan dari M adalah Y sama dengan F aksen ditambah C. Hal ini berarti bahwa nilai konstanta C dapat berubah-ubah. Nah, adik-adik, jadi berdasarkan beberapa uraian tadi, kita telah mengetahui bahwa integral adalah anti turunan dari sebuah fungsi. Dan anti turunan dari sebuah fungsi akan memiliki konstanta yang belum dapat ditentukan nilainya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita perhatikan beberapa masalah berikut ini. Berdasarkan konsep turunan, beberapa fungsi tersebut bila diturunkan akan menghasilkan sebuah fungsi yang sama jika adik-adik menggunakan konsep anti turunan pada fungsi tersebut. Silakan adik-adik turunkan fungsi-fungsi berikut, kemudian amatilah turunan nilai konstantanya. Hubungkan kembali fungsi awal dengan turunannya serta anti turunannya. Kemudian silakan adik-adik buatlah kesimpulan. Nah, adik-adik, berdasarkan masalah yang tadi, ketika kita mengamati dari beberapa hasilnya, maka kita akan mendapatkan bahwa seluruh fungsi f besar X adalah anti turunan dari fungsi f kecil X sama dengan X pangkat 3. Sementara itu, fungsi f besar X mempunyai konstanta yang berbeda-beda, sehingga dapat kita tunjukkan bahwa
Sebuah fungsi dapat memiliki banyak antiturunan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa antiturunan dari f kecil x adalah f besar x ditambah c, dengan c adalah sembarang konstanta. Nah, adik-adik, berdasarkan beberapa masalah yang tadi dan beberapa uraian yang sebelumnya, di sini kita mempunyai sebuah definisi dari integral dan beberapa sifat-sifat dari integral sebagai berikut. Nah, adik-adik, di sini kakak mempunyai contoh. Jika M sama dengan 2x-4 adalah gradien garis singgung dari sembarang kurva fx, maka tunjukkan bahwa terdapat banyak fungsi fx yang memenuhi. Nah, untuk penyelesaiannya, mari kita ingat konsep gradien suatu garis singgung dengan turunan, bahwa gradien adalah turunan pertama fungsi tersebut. Maka M sama dengan dy per dx sama dengan 2x min 4. Berdasarkan definisi yang tadi, maka y adalah antiturunan dari gradien dy per dx sama dengan 2x min 4. Sehingga dengan konsep turunan, maka y sama dengan x kuadrat min 4x ditambah c, dengan c adalah konstanta bernilai real. Dengan c adalah sebuah konstanta bernilai real, maka terdapat banyak fungsi y sama dengan fx yang memenuhi gradien garis singgung tersebut. Pada gambar berikut ini terdapat banyak persamaan garis singgung yang sejajar. Ingat kembali definisi persamaan garis yang sejajar. Dengan demikian, terdapat juga banyak fungsi atau kurva yang disinggung oleh garis singgung tersebut. Nah, adik-adik, untuk sebuah integral kita dapat notasikan dengan lambang berikut. Sehingga masalah yang tadi kita bahas dapat kita tulis ulang menjadi Nah, adik-adik, berdasarkan beberapa hal yang tadi kakak sampaikan, kita dapat menyimpulkan secara keseluruhan bahwa integral merupakan antiturunan, sehingga integral saling inverse dengan turunan. Tadi itulah beberapa materi dari kakak, mulai dari konsep integral, definisi integral, sifat-sifat integral, dan penerapan integral dalam menyelesaikan masalahnya, serta ada notasi integral juga. Dicukupkan sekian materi dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan untuk latihannya, adik-adik bisa mengerjakan di buku tugas atau di buku yang menjadi buku pegangan adik-adik semua. Dari kakak dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم